cemburu karena korban mau kembali kepada suaminya. Motif pembunuhan istri dan anak anggota kepolisian di kos Jalan Monginsidik, Kelurahan Payaman, Nganjuk terkuak. Pelaku ternyata memiliki hubungan asmara dengan korban yang merupakan istri dari anggota polisi. Pelaku yang telah ditangkap berinisial DS, berusia 30 tahun, warga desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Aksi sadisnya itu mengakibatkan korban berinisial EN 41 tahun dan putrinya berinisial EJ 22 tahun kehilangan nyawa serta melukai anak lainnya berinisial ED 18 tahun. Kasih Humas Polres Nganjuk Ibtu Fajar Kurniadi menjelaskan motif utama aksi brutal itu adalah sakit hati karena pelaku yang menjalin hubungan terlarang bersama korban merasa cemburu. Pelaku cemburu dan marah terhadap korban yang sebelumnya pisah ranjang berniat kembali dengan suaminya. Selain itu, tersangka juga mendapati sejumlah pesan singkat dari pria lain di ponsel korban. Rasa cemburu itu kemudian membuat DS gelap mata, menikam EN dan dua anaknya secara brutal di sebuah kamar indekos pada Selasa 25 November lalu. DS menikam belasan kali ke arah tubuh korban, akibatnya EN dan EJ meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan korban berinisial ED menderita luka parah hingga sempat kritis. Kalau tindakan keji itu dilakukan oleh pelaku, tetangga kos sempat mendengar jeritan minta tolong dan kesakitan ketiga korban. Bahkan pelaku sempat menodongkan pisau kepada dua tetangga kos. Pelaku meminta dua penghuni kos itu tidak ikut campur dan lekas kembali masuk ke kamar. Tidak hanya menikam para korban, pelaku juga turut membakar kamar kos yang ditinggali oleh para korban. Pelaku menyiram bahan bakar ke perabotan kamar kos dan menyulut api. DS diringkus polisi di kediamannya di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 26 November dini hari. Saat mengamankan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa mobil Daihatsu Sigra, sandal, kaos, celana pendek, dan pisau. Di sisi lain, Fajar mengungkap kondisi terbaru dari ED, korban selamat satu-satunya. Disebutnya kondisi korban ED saat ini sudah membaik. ED sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis Rumah Sakit Bayangkara, Kabupaten Nganjuk. Pengakuan sakit hati, cemburu karena korban mau kembali kepada suaminya. Itu untuk pengakuan dalam penyampaiannya. Hubungan korban dengan pelaku ini apa, Pak? Hubungan korban dengan pelaku sementara yang diakui korban punya ikatan dengan pelaku. Dan melatar belakangi pelaku dengan korban ini apa? Kasus ini yang melatar belakang yang di Monginsidik itu. Iya. Itu dapat saya sampaikan karena korban itu masih hubungan, dia juga mendapatkan chat-chat dari pria lain. Oh, berarti ini motifnya cemburu. Berarti pelaku kekasih korban? Bisa dikatakan seperti itu. Untuk saat ini pelakunya kemana? Untuk saat ini setelah dilakukan dalam rangka proses penyidikan, pelaku dititipkan di tanggal 4 kemarin Desember 2025 dititipkan di rutan kelas 2B Nganjuk. Untuk kondisi korban seperti apa? Kondisi korban dalam keadaan rawat jalan. Dan selamat Yang satu sudah dari kemarin dari Rumah Sakit Bayangkara diperbolehkan pulang, saat ini sedang merawat jalan.
Untuk yang meninggal mungkin luka-lukanya ada berapa tusukan atau bagaimana? Ya luka-lukanya yang paling fatal yang mengakibatkan korban MD kena jantung serta menghirup asap yang dibakar di kos-kos dalam kos-kosan itu. Motif ini ada Ojo. Jangan masuk mama Nggih, Pak. pusing di polisi lain. Nggih. Peti keliru kan. Ojo. Motif pembunuhan anak dan istri anggota kepolisian di kos Jalan Monginsi di Kelurahan Payaman, Nganjuk terkuak. Pelaku ternyata memiliki hubungan asmara dengan korban yang merupakan istri polisi. Pelaku yang telah ditangkap berinisial DS 30 tahun, warga desa Jogomertok, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Aksi sadisnya itu mengakibatkan korban berinisial EN 41 tahun dan putrinya EJ 22 tahun kehilangan nyawa serta melukai ED 18 tahun. Kasih Humas Polres Nganjuk Ibtu Fajar Kurniadi menjelaskan motif utama aksi brutal itu adalah sakit hati karena pelaku yang menjalin hubungan terlarang bersama korban merasa cemburu. Pelaku cemburu dan marah terhadap korban yang sebelumnya pisah ranjang, berniat kembali dengan suaminya. Selain itu, tersangka juga mendapati sejumlah pesan singkat dari pria lain di ponsel korban. Rasa cemburu itu kemudian membuat DS gelap mata menikam EN dan dua anaknya secara brutal di sebuah kamar indekos pada Selasa 25 November lalu. DS menikam belasan kali ke arah tubuh korban, akibatnya EN dan EJ meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan ED menderita luka parah hingga sempat kritis. Kala tindakan keji itu dilakukan oleh pelaku, tetangga kos mendengar jeritan minta tolong dan kesakitan ketiga korban. Bahkan pelaku sempat menodongkan pisau kepada dua tetangga kos. Pelaku meminta dua penghuni kos itu tak ikut campur dan lekas kembali masuk kamar. Tidak hanya menikam para korban, pelaku turut membakar kamar kos yang ditinggali oleh korban. Pelaku menyiram bahan bakar ke perabotan kamar kos dan menyulut api. DS diringkus polisi di kediamannya di Desa Jogomertok, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 26 November dini hari. Saat mengamankan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa mobil Daihatsu Sigra, sandal, kaos, celana pendek, dan pisau. Di sisi lain, Fajar mengungkap kondisi terbaru dari ED, korban selamat satu-satunya. Disebutnya kondisi korban ED saat ini sudah membaik. ED sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Nganjuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.